Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah kebijakan ekonomi internasional. Kali ini kita akan mulai di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Pada seluruh mahasiswa untuk dapat menyimak apa yang akan kita kerjakan selama kurang lebih 12 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 akan saya mulai dengan pendahuluan persepsi tentang isi materi kebijakan ekonomi internasional, dan nanti akan diberikan buku modul secara PDF, silakan Anda pelajari, dan tentunya nanti akan dibagi kelompok-kelompok untuk dapat mempresentasikan dan berdiskusi tentang apa yang sudah saya tugaskan pada mata kuliah ini. Pertama-tama, marilah kita lihat apa yang mau kita pelajari dari mata kuliah. Pembelajaran terdiri dari yang pertama pendahuluan. Jadi nanti kita akan menyimak video yang sudah saya share kepada Anda. Kemudian nanti ada sesi penjelasan, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir tentunya ada evaluasi apa yang sudah dipelajari malam hari ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita ambil dulu pengertian ekonomi internasional. Manakala mendengar 3 kata tersebut, apa yang Anda pikirkan? Tentunya Anda akan bertanya, apa pengertian itu sendiri? Apa arti, definisi ekonomi dan definisi internasional? Kesempatan malam hari ini saya definisikan bahwa ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Artinya, masalah alokasi sumber daya ini dipelajari dalam hubungan antara perilaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional berusaha menjelaskan tentang bagaimana hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dengan mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara 2 negara atau beberapa negara. Jadi yang kita pikirkan sekarang bukan skup yang kecil. Bolehlah kita memikirkan Indonesia, boleh memikirkan ASEAN, boleh memikirkan Asia. Nah, yang lebih luas lagi adalah memikirkan antar benua dan mungkin seluruh dunia. Kita lanjutkan. Ekonomi internasional
mencakup beberapa aspek, baik aspek mikro maupun aspek makro. Aspek mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional. Nah, dalam hal ini ekspor dan impor, di mana kegiatan perdagangan ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Juga meliputi transaksi-transaksi investasi luar negeri, transaksi internasional yang sifatnya unilateral, serta neraca pembayaran. Itu dapat dikatakan termasuk aspek mikro. Sedangkan aspek makro ekonomi misalnya menyangkut masalah di mana masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Nah, saudara-saudara sekalian, ekonomi internasional menyangkut permasalahan antar beberapa negara yang meliputi A. Mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar. Nah, kita simak banyak TKA ya dari Cina masuk ke Indonesia, ke Sulawesi, katakanlah ke Kendari. Tapi juga sebaliknya, tenaga kerja kita, TKI kita juga berada atau masuk ke Malaysia, masuk ke Arab Saudi. Nah, itu sudah termasuk kegiatan ekonomi internasional. Kemudian yang kedua, sistem keuangan perbankan. Bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Keuangan jelas ketika ada valuta asing, nilai dolar terhadap nilai rupiah bagaimana? Nilai rupiah terhadap ringgit Malaysia. Nilai rupiah terhadap mata uang lain di seluruh dunia. Ya, bisa yen atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor produksi yang dimiliki. Ini sangat berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Itulah salah satu permasalahan yang sering muncul atau sering kita alami antara hubungan negara satu dengan negara yang lain. Baiklah, kita mengenal ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ilmu ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menitik beratkan pembahasannya pada kehidupan ekonomi atau lembaga ekonomi. Termasuk dalam bagian ini adalah sejarah ekonomi. Ilmu ekonomi teori adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari proses kehidupan ekonomi secara teoritis, yaitu bagian cara suatu sistem ekonomi hidup dan bekerja. Ekonomi teori dipecah menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ilmu ekonomi terapan adalah penerapan dasar-dasar umum dari analisis yang diberikan oleh ekonomi teori untuk menerangkan sebab dan pentingnya kejadian dalam deskriptif ekonomi. Dan pertanyaannya, di mana
ilmu ekonomi internasional. Nah, ini silakan Anda buat kelompok, bisa chat grup WA atau mau langsung, silakan berinteraksi. Satu kelompok maksimum 4 orang, sehingga Anda dapat berkomunikasi, berinteraksi untuk berdiskusi mengenai di manakah ilmu internasional. Hasilnya nanti silakan kirim berupa kelompok saja, dan demikian materi atau bahan kuliah kita malam hari ini. Selanjutnya nanti Anda bisa melihat tugas kelompok-kelompok yang akan dikerjakan untuk pertemuan berikutnya. Tugasnya ada di slide 8 sampai slide 10. Ya. Kemudian untuk hari ini silakan berdiskusi itu, dan nanti ada evaluasi yang saya sudah siapkan. Terima kasih. Untuk tanya jawabnya kita menggunakan chat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.